sebagai proyek sosial yang akan saya laksanakan karena dari fakta yang ada, tiap tahunnya kota-kota di dunia itu menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton. Dan diperkirakan oleh Bank Dunia pada tahun 2025 jumlah sampah tersebut akan bertambah hingga 2,2 miliar ton. Dan ini fakta tentang sampah nasional pun sudah cukup merasakan, yaitu Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar setelah Tiongkok. Dan selain itu, sampah plastik yang dihasilkan dari 100 toko atau gerai yang tergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia itu diperkirakan menghasilkan 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Ini berarti sama dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola. Padahal sampah itu dapat menimbulkan bencana seperti yang terjadi di tragedi longsornya sampah di Cimahi, Jawa Barat pada 21 Oktober 2005 silam. Tragedi ini memicu dicanangkannya Hari Peduli Sampah Nasional dan diperingati tepat di tanggal insiden itu terjadi. Penimbunan sampah di tempat pembuangan sampah sementara maupun di tempat pembuangan sampah akhir tidaklah menjadi solusi yang baik karena jumlah sampah di Indonesia itu akan terus mengalami peningkatan dan luas tempat untuk menampung sampah tersebut juga semakin sedikit. Oleh karena itu, kenaikan produksi sampah di Indonesia haruslah dijadikan sebagai sebuah peluang untuk menemukan titik terang dari permasalahan sampah. Karena itu, untuk mengatasi permasalahan sampah ini diperlukan kepedulian dan partisipasi oleh setiap elemen masyarakat, mulai dari tingkatan yang terendah hingga tingkatan teratas. Dan itu melalui gempa atau gerakan masyarakat peduli sampah ini, masyarakat akan diberdayakan dan dilibatkan secara aktif untuk dapat mengatasi permasalahan sampah. Nah, saya akan lebih menjelaskan apa sih itu proyek sosial gempa ini. Nah, di sini gempa ini merupakan atau singkatan panjangan dari Gerakan Masyarakat Peduli Sampah. Ini adalah gerakan yang terinspirasi dari Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 dan gerakan pendukung dari Gerakan Go Green yang telah lama dicanangkan pemerintah. Gempa ini merupakan solusi atas permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu masalah sampah. Dari gempa, kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan akan ditingkatkan, yaitu kita dengan sosialisasi dan juga pemberian bimbingan dan latihan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya masyarakat juga akan diberdayakan agar dapat menciptakan kreativitas dari sampah, yaitu mengubahnya menjadi barang yang bernilai jual. Kemudian melalui proyek sosial ini akan dipasarkan dan juga hasilnya itu dapat menambah penghasilan masyarakat. Dan tentunya ini gempa juga memiliki banyak dampak positif lainnya, baik di bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Mengenai aspek dari tujuan dan manfaat gerakan masyarakat peduli sampah ini, dilihat dari luaran yang diharapkan dari proyek sosial ini. Yang pertama itu permasalahan sampah di sekitar wilayah Unsri itu dapat diatasi dengan solusi yang tepat. Yang kedua itu terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar wilayah Unsri. Yang ketiga, luaran yang diharapkan dari proyek sosial ini adalah kita dapat menghasilkan berbagai produk kerajinan tangan, olahan dan daur ulang dari sampah. Dan adapun tujuan dari proyek sosial gempa ini adalah yang pertama itu kami mendukung suksesnya gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 dan gerakan Go Green. Yang kedua itu adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dan tujuan yang ketiga itu adalah meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengelola sampah dan mendaur ulangnya menjadi barang yang bernilai jual. Dan tujuan yang keempat itu adalah menciptakan peluang bisnis yang murah, mudah, dan juga pastinya menguntungkan. Selanjutnya adalah mengenai manfaat dari gerakan masyarakat peduli sampah ini. Nah, yang pertama itu gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 dan gerakan Go Green ini dapat berhasil dilaksanakan. Dan manfaat yang kedua adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan itu dapat meningkat. Yang ketiga itu kreativitas masyarakat dalam mengelola dan mendaur ulang sampah itu meningkat. Dan manfaat keempat itu adalah perekonomian masyarakat dapat meningkat. Sasaran dari proyek sosial kami ini adalah masyarakat terutama yang di sekitar wilayah kampus Unsri itu yang mencakup ibu-ibu rumah tangga dan juga para pemulung serta mahasiswa. Dalam proyek sosial gempa atau gerakan masyarakat peduli sampah ini kami
pengetahuan, kemampuan, dan juga kesadaran untuk hadir di masyarakat melaksanakan tugas-tugas. Adapun alur rekrutmen yang akan kami gunakan yaitu yang pertama, kami akan menganalisa kebutuhan, yaitu misalnya dengan berapa jumlah relawan yang dibutuhkan. Kemudian itu adalah publikasi, pendaftaran, dan juga sampai dengan pengumuman akhir. Nah, yang kedua itu kami akan melakukan mencari donatur. Dana ini dibutuhkan agar proyek sosial gempa ini dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, bagaimana cara kami mendapatkan dana ini? Kami mendapatkan dana itu dengan salah satu caranya dengan mengajukan proposal dana bantuan kegiatan kepada salah satu instansi. Selanjutnya yang ketiga itu kami akan SMS atau sosialisasi mengenai sampah. Nah, di sini SMS atau sosialisasi mengenai sampah ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menyadarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sosialisasi ini juga menjadi media komunikasi dan pemberian informasi mengenai apa itu gempa dan juga apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk berkontribusi dalam mendukung proyek sosial ini. Dan yang keempat itu adalah kami akan melakukan pengumpulan sampah sebagai bahan bakunya. Nah, perlu diketahui bahwa di tahap perencanaan awal ini kami hanya akan menggunakan sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan kertas. Mengapa? Karena memang sampah anorganik itu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Misalnya saja sampah kantong plastik yang membutuhkan waktu 12 tahun untuk dapat terurai. Nah, kemudian rencananya juga kami akan mendapatkan bahan baku itu dengan dari bank sampah yang ada dan juga sedekah sampah dari masyarakat. Yang kelima yang akan kami laksanakan itu adalah pelatihan dan bimbingan keterampilan. Nah, masyarakat di sini akan dibimbing dan dilatih agar dapat terampil dan kreatif dalam mengelola dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai jual, seperti misalnya pembuatan tas dari bungkus kopi, deterjen, dan lain-lain. Nah, kan salah satu sasaran tujuan proyek sosial ini adalah para pemulung. Nah, di sini kami melatih para pemulung agar dapat mengelola dan mendaur ulang sampah dan dapat menjadi bank bernilai jual sehingga dapat menambah penghasilan mereka. Nah, pelatihan dan bimbingan ini akan dimentori oleh kami dan juga para relawan. Dan selanjutnya adalah produksi. Nah, perlu diperhatikan bahwa produk yang akan kami hasilkan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari target pasar kami, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf kampus fungsi, serta masyarakat yang di sekitarnya. Kegiatan selanjutnya itu adalah pemasaran dan penjualan. Produk kerajinan dari sampah ini akan dipasarkan, dan target pasarnya itu adalah kampus fungsi dan sekitarnya. Karena memang di sana terdapat banyak konsumen yang potensial dan juga kemudahan untuk menjangkaunya. Juga kami akan melakukan distribusi secara langsung atau direct selling kepada pelanggan melalui penjualan di pasar, di lapak-lapak pasar maupun di toko-toko. Dan juga ini promosi produknya akan dilakukan secara online melalui sosial media yang ada seperti Instagram, Facebook, Line, dan lain-lain. Nah, di sini kami telah membuat gariskan dari rencana kegiatan proyek sosial gempa atau gerakan masyarakat peduli sampah ini, mulai dari perekrutan relawan sampai dengan pemasaran dan penjualan. Di sini ada tanggal mulai sampai selesai, dan proyek sosial gempa atau gerakan masyarakat peduli sampah ini diperkirakan akan membutuhkan waktu 24 hari durasinya. Nah, di sini kami pun telah merencanakan anggaran dana untuk proyek sosial ini, mulai dari dana sosialisasi dan rekrutmen, biaya pelatihan dan bimbingan, serta bahan bakunya, peralatan serta perlengkapan. Nah, sudah kami totalkan setelah ditambah juga dengan biaya yang tak terduga, maka kami perkiraannya membutuhkan dana sebanyak 924.000. Nah, di sini juga ada beberapa lampiran produk yang akan dihasilkan apabila gerakan masyarakat peduli sampah ini dapat dilaksanakan, seperti ada tas dan kotak sampah serta dompet. Itulah akhir dari presentasi saya